Kata sihir, ilmu hitam, santet, dan lain sebagainya sudah sangat familiar di telinga kita. Dalam pengertian ilmiahnya, sihir adalah sistem konseptual yang merupakan kemampuan manusia untuk mengendalikan alam, termasuk kejadian, objek, orang, dan fenomena fisik, melalui mistik paranormal atau supranatural. Jika kita sederhanakan, sihir adalah sebuah praktek yang dilakukan untuk mewujudkan keinginan si pelaku dengan jalan pintas, baik itu bersifat positif maupun negatif, dengan melibatkan jin dan setan. Meskipun ada kalimat positif, bukan berarti bersifat baik dan sesuai dengan syariat Islam. Belakangan ini ada sebuah video yang berisi pengakuan seorang ahli sihir ternama dari Rusia yang mengungkap kesulitannya dalam melakukan praktek sihir bagi pemeluk agama Islam yang taat dibandingkan pemeluk agama yang lain. Apa alasan yang masuk akal dari pengakuan ahli sihir asal Rusia itu? Dan bagaimana mungkin umat Islam terlindungi dari bahaya sihir, sedangkan umat dari agama lainnya tidak? Pada pembahasan kali ini kita akan membahas sihir dalam pandangan Islam, sejarah adanya sihir dari masa kenabian, dan kabarnya Rasulullah pernah juga diserang sihir. Lalu bagaimana caranya beliau bisa terbebas dari sihir tersebut? Di akhir video kami memberikan tips agar terhindar dari bahaya sihir sesuai dengan syariat Islam. Untuk itu simak sampai selesai agar kita terhindar dari sihir yang merugikan dan membahayakan. Jika sahabat suka dengan syiar Islam yang kami bawakan, sertakan dukungan dengan menekan tombol like, subscribe, dan share jika dirasa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku rahimakumullah. Jangan pernah kita membiarkan hati kita diam tanpa mengucapkan asma Allah dan salawat kepada baginda Rasulullah. Sesungguhnya karena Allah kita hidup, dan karena Rasulullah kita menjadi manusia yang memanusiakan. Semoga ampunan dari Allah dan syafaat Rasulullah menyertai kita semua. Amin ya robbal alamin. Dalam video ini seorang wanita menceritakan ketika seorang muslim akan disihir atau disantet. Dalam bahasa keseharian kita, dia merasa ada yang melindungi seperti berada di dalam kubah. Sementara pemeluk agama yang lainnya, kekuatan sihir begitu mudah masuk dan mempengaruhi tubuh target tujuan. Wanita ini bernama Zanna Kusnir. Dia mendedikasikan dirinya di dalam dunia sihir. Kemampuannya dalam bidang itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Sejak masa remaja dirinya meningkatkan ilmu sihirnya dengan melakukan praktek sesuai dengan perintah orang yang meminta. Zanna Kusnir mengatakan penyebab seorang muslim sulit terkena sihir karena rata-rata umat Islam taat beribadah 5 kali dalam sehari, berbeda dengan agama lain yang melakukan 1 minggu sekali. Hal ini menjadi sebuah penghubung kepada Tuhan secara berkesinambungan dan seolah ada sebuah kubah yang selalu dikuatkan berulang-ulang. Lalu bagaimana tipikal orang yang mudah terkena sihir? Zanna Kusnir melanjutkan bahwa orang yang mudah untuk disihir adalah orang yang terpengaruh alkohol dan pikirannya kosong, karena pada saat itu energi mereka satu frekuensi dengan ilmu sihirnya. Meminum alkohol tentu diharamkan pada agama Islam, sehingga untuk berada pada frekuensi ilmu sihir sangat tidak mungkin. Sebaliknya, rutinitas muslim yang selalu berinteraksi dengan Sang Pencipta mempengaruhi iman, dan hal itu membuat ilmu sihir sulit menembus target yang dituju. Bagaimana hal ini bisa dirasionalisasikan, dan bagaimana respon agama Islam dengan menjawab pengakuan seorang ahli sihir asal Rusia tersebut? Kita ketahui bersama bahwa ilmu sihir memang benar diakui dalam Islam. Sihir dapat mencelakai seseorang dengan bantuan setan dan jin. Sejak zaman nabi-nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad SAW, ilmu sihir telah ada. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pernah jadi sasaran ilmu sihir. Dikisahkan seorang Yahudi bernama Labid bin A'asam pernah berupaya mencelakai Rasulullah dengan mengirim sihir karena hasad. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebut tentang sihir dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir.
dan tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengerjakan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu. Mereka dapat menceraikan antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun, kecuali dengan izin Allah. Dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Demi sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarkan kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir, kalau mereka mengetahui. Dalam buku Muhammad Mutawalli Sya'rawi yang berjudul Anda Bertanya Islam Menjawab, menjelaskan orang yang yakin dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu terhindar dari bahaya sihir. Namun sebaliknya, jika seseorang meminta bantuan kepada selain Allah, seperti kepada dukun atau paranormal, maka Allah akan membiarkan mereka mengatasi persoalannya sendiri. Ada tuntunan dalam Islam agar selalu terhindar dari bahaya sihir. Yang pertama, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dapat mengusir setan, sementara sihir erat kaitannya dengan perbuatan setan, sehingga dengan membaca Al-Quran, kita bisa terhindar dari sihir. Salah satu surat dalam Al-Quran yang dapat dibaca agar terhindar dari sihir, yakni surat Al-Baqarah. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Umamah bin Bahlili, Nabi SAW bersabda, "Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia di hari kiamat akan memberi pertolongan bagi para pemiliknya. Bacalah dua surat yang bersinar, yakni surat Al-Baqarah dan Ali Imran, sebab keduanya di hari kiamat akan didatangkan sebagai bentuk dua mendung dan dua awan." Atau dua surat tadi kelak dijelmakan menjadi dua kelompok burung yang membentangkan sayap-sayapnya dan membela pemiliknya. Maka bacalah surat Al-Baqarah, karena membacanya adalah keberkahan, sedangkan meninggalkannya adalah kerugian. Bahkan para pelaku kebatilan, para ahli sihir pun tidak mampu menembusnya. Hadis riwayat Ahmad. Selain itu, surat lainnya yang dapat dibaca agar terhindar dari sihir, yakni surah Al-Mu'awwizatain, surah Al-Falaq, dan surah An-Nas, serta surah Al-Ikhlas. Rasulullah membaca surat tersebut untuk meminta pertolongan kepada Allah dari sihir orang Yahudi ketika itu. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah menjadi salah satu cara untuk menangkal sihir, sebagaimana ditulis Yazid bin Abdul Qadir Jawas dalam bukunya Doa dan Wirid, mengobati guna-guna dan sihir menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Ada doa-doa yang bisa dibaca 100 kali setiap hari agar kita bisa terhindar dari sihir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumits wa huwa ala syai'in qadir. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutu baginya. Milik Allah segala kekuasaan dan baginya segala pujian. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Doa tersebut dapat dibaca setiap saat mulai dari bangun tidur atau usai melaksanakan sholat wajib maupun sunnah hingga sebelum tidur. Yang ketiga, beribadah kepada Allah. Jangan pernah berhenti beribadah kepada Allah, sebab ibadah kepada Allah dapat melindungi diri kita dari bahaya sihir. Ibadah juga menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik dan sifat-sifat keji yang merusak hati. Yang terakhir, membaca ta'awudz. Cara lain agar terhindar dari sihir yakni membaca ta'awudz. Umat Islam dapat mengamalkannya setiap hari, utamanya pada petang hari atau saat berkunjung ke suatu tempat. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, apabila seorang di antara kalian mendatangi suatu tempat, hendaklah membaca A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Hadis riwayat Muslim. Sungguh kita bersaksi bahwa sebenar-benarnya sandaran hidup hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat merugi jika kita berpaling dan berserah kepada selain Dia. Segalanya berasal dari Allah dan kepadanya lah akan kembali. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga ada manfaat yang bisa kita ambil.
Jangan lupa menonton video lainnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.